Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa fusidat asyayatin. Muttafaqun alaih. Jamaah Kultum SD Muhammadiyah Karangkajen yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan umur sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam dan iman sampai dengan detik ini. Diberikan kenikmatan berupa kenikmatan yang sehat sehingga kita dapat menjalani rutinitas dan kegiatan sehari-hari sampai dengan detik ini juga. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menjadi penerus beliau, dapat mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Kultum SD Muhammadiyah Karangkajen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah gempar sekarang ya. Sudah trending di mana-mana ya. Karena tidak hanya di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan semua medsos pasti membicarakan dia. Nah, kita ini kedatangan tamu. Tamunya ini tamu yang agung bagi kita semuanya. Bahkan ketrendingannya ya, mungkin kalau yang kita kenal sekarang zaman milenial ya, zaman serba medsos. Kalau sekarang kan artis Korea, artis Indonesia ya, semua kalau trending pasti lihatnya medsos. Tapi kalau dia ini ya, dia ini trendingnya gak cuma di medsos, gak cuma di bumi, tapi trendingnya di langit juga. Jadi langit dan bumi itu membicarakan dia. Tiada lain adalah Ramadan. Bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kita bisa merasakan kedatangan bulan Ramadan. Yang mana bulan ini adalah bulan yang lain daripada yang lainnya. Lain-lain daripada yang lainnya ini beda artinya. Tidak seperti kebanyakan orang ya, kebanyakan makhluk ya, yang kalau istilahnya lain daripada yang lain nilainya mungkin karena keanehannya. Lain daripada yang lain mungkin karena dia itu bikin sensasi ya, karena digosipin. Tapi ini enggak. Dia ini lain daripada lain karena istimewa. Karena kedatangan bulan Ramadan ini adalah dinanti-nanti, bahkan tidak hanya oleh penghuni bumi tapi juga penghuni langit ya. Maka di sini mungkin saya akan sedikit menyampaikan 3 hal ya, yang menjadi keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Sebagaimana yang saya ihwalkan ya di pendahuluan tadi dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa fusidat asyayatin. Muttafaqun alaih. Artinya
ketika datang bulan Ramadan, ya, maka dibukalah seluas-luasnya pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan dibelenggunya para setan, ya, para keturunan iblis itu pada dibelenggu. Muttafaqun alaih. Jadi ada 3 hal yang menjadi keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan, yang tentunya dari ketiga hal ini akan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk lebih baik ke depannya, menjalani ibadah dalam rangka menjalani kita selaku umat manusia menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah dibukanya pintu surga seluas-luasnya. Di bulan yang lain mungkin bahkan belum tentu dibuka pintu surga ini seluas-luasnya, tapi di bulan Ramadan Allah membuka seluas-luasnya pintu surga di bulan Ramadan. Maka ini menjadi pertanda bagi kita semuanya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa bagi kita semuanya dan bulan yang lain daripada yang lain. Dan tentunya ketika tanda ini, ya, tanda dari dibukanya seluas-luasnya pintu surga ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, terutama di bulan Ramadan, ya, yang pahalanya itu 10 kali lipat, ya. Ketika pintu surga dibuka seluas-luasnya, maka bekal kita kemudian akan menjadi pahala, akan menjadi bekal bagi kita semuanya untuk di akhirat nanti. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan terbaik, dalam keadaan yang husnul khotimah. Maka ini pertanda yang baik bagi kita semuanya untuk senantiasa dan terus istiqomah dalam berbuat baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ditutupnya, bahkan ditutup serapat-rapatnya, ya, pintu neraka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika ditutupnya pintu neraka, ini menjadi pertanda bagi kita semuanya bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang tidak kompromi terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi di bulan Ramadan ini sebisa mungkin, ya, kita istiqomah untuk senantiasa berbuat baik, ya, mengamalkan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu tentu itu menjadi amalan wajib karena kita setiap hari melaksanakan salat wajib 5 waktu. Tetapi nilainya itu harus menjadi nilai yang terbaik di bulan Ramadan. Artinya, ketika di bulan sebelum-sebelumnya mungkin kita masbuk ketika sholat wajib, ketika sholat wajib kita masbuk terlambat, maka di bulan Ramadan diusahakan sebisa mungkin, sekeras-kerasnya, ya, sesungguh-sungguhnya itu untuk meninggalkan masbuk itu. Jadi kita berangkat ke masjid itu 30 menit sebelum azan, ya, mempersiapkan sholat 5 waktu, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu dengan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu atau sholat wajib. Nah, ini menjadi tanda-tanda bahwasanya kita untuk ketika ditutupnya pintu neraka ini agar kita senantiasa termotivasi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga adalah dibelenggunya para setan, ya. Jadi ketika dibelenggunya setan-setan ini, maka ini menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa di bulan Ramadan ini semuanya itu, ya, semuanya itu yang kita hadapi adalah yang baik-baik. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, maka itu akan dikali lipat pahalanya. Tapi kalau seandainya kita berbuat yang buruk, berbuat maksiat, berbuat yang zalim, maka ini akan menjadi sia-sia bulan Ramadan kita. Yang padahal di bulan Ramadan ini kita tahu setan, ya, syaitan, para keturunan iblis itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih juga berlaku maksiat, berlaku keburukan, ya. Nah, itu menjadi kesempatan yang hilang. Padahal ini adalah kesempatan emas bagi kita semuanya untuk meningkatkan keimanan ketakwaan, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi
kesempatan ini tidak juga diambil oleh kita semuanya, maka ini akan menjadi sia-sia, ya. Berarti mungkin kalau saya bilang mungkin lebih daripada orang bodoh, ya. Kalau misalnya ada kesempatan emas tidak dijadikan peluang untuk meningkatkan diri, ya. Kita tidak berubah di momen bulan Ramadan ini, maka mungkin akan melebihi orang bodoh. Jahiliyah mungkin bisa dibilang, ya. Maka kita akan dinamakan seorang yang jahil, ya. Kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini, yang mana di bulan Ramadan ini kita dihadapkan dengan terbelenggunya para setan, ya. Jadi setan-setan itu dibelenggu, tapi kita masih juga berbuat dosa. Maka itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia, ya. Suatu kebodohan, ya, saya bilang. Maka itu menjadi suatu kebodohan, karena berarti kita sendiri ternyata memang, ya mungkin bisa dibilang setan itu sendiri mungkin. Kalau seandainya kita masih berbuat buruk, berbuat hal-hal yang kurang baik, ya, yang maksiat, berarti mungkin dalam diri kita itu ada kebiasaan yang mirip setan gitu, ya. Sehingga kita itu ketika terbelenggunya di bulan Ramadan ini, terbelenggunya para setan ini di bulan Ramadan, kita malah justru terus-menerus berbuat maksiat. Nah, itu menjadi hal yang sia-sia dan menjadi kebodohan bagi kita semuanya, ya. Menjadi mungkin bisa dibilang sebodoh-bodohnya manusia gitu, ya. Sebodoh-bodohnya manusia, sebodoh-bodohnya seorang muslim gitu, ya. Apalagi kita dalam KTP-nya kan menyantumkan Islam yang selamat katanya. Tapi nggak selamat dari perbuatan maksiat, tapi nggak selamat dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, itu mungkin 3 hal yang saya sampaikan, ya. Bahwasanya tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang istimewa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan diri, untuk lebih menggairahkan diri di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan terbaik bagi kita semuanya, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wama yasturun. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.